Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, yang belum minum siapa coba? Susunya udah aku ganti. Bekas tadi mereka minum. Yang belum minum susu ternyata Aming. Oh, Miming, sorry. Aku tulisin namanya jadi aku tahu siapa yang sudah minum. Karena susunya mereka semua minta beda-beda. Mami, aku mau minta susu rasa vanila. Mami, aku mau minta susu rasa strawberry. Mami, aku mau minta susu coklat. 5 anak beda minum susunya beda-beda. Ini Gio. Gio minum susunya habis loh. Good girl. Dia disaring, disuling. Dia masih minum. Maaf ya nak, Mami pegang dulu. Ini Gio. Mami tulisin nama-namanya apa? Karena Mami tahu jadinya siapa yang minum-minum. Kadang Mami lupa siapa yang minta susu strawberry, siapa yang minta susu coklat. Mami lupa. Jadi dia disuling susunya menjadi bening. Coba kalian lihat. Dia menghisap sari-sari patinya. Disuling menjadi bening. Dan ini siapa yang minumnya? Masih banyak Maggie ya. Hari ini yang habis minum 1 botol itu Gio. Pinter, Gio anak Mami pinter, the best. Oh, ini juga habis Sofia. Sofia habis, ye, Sofia good girl. Masih netes. Aku tulisin namanya tuh dek. Tuh, Sofia. Biar aku tahu. Terus yang ini siapa minum? Oh, Ami minum ya nak. Good girl. Karena bentar lagi kan 3 hari ini susu gak kuat lama. Jadi 3 hari kamu harus minum. Makasih ya kalian udah mau dengerin Mami. Makasih kalian sudah mau dengerin Mami. Kamu sudah mau nurut sama Mami. Mami udah sediakan makan juga buat kalian. Ini untuk dicuci. Ini bubur. Mereka menghisap saripati. Untuk cara mengaktifkannya itu pertama pas boneka datang tuh kita duduk, berikan tempat dulu, tempat yang nyaman untuk si pemilik dan doll spiritnya berkomunikasi. Tempat duduk yang nyaman. Setelah sudah dapat tempat yang nyaman, lalu kita bacakan mantranya dulu. Kita bacakan mantranya yang sudah dikasih di Thailand. Ini kita bicara boneka Thailand dulu ya, doll spirit Thailand ya. Nah setelah mengaktifkan mantranya dengan mantra kahtanya, kata kahta itu dalam bahasa Thailand ya, tapi kalau bahasa Indonesianya itu seperti kayak mantra untuk mengaktifkan doll spiritnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi rasulillahi ajma'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqi Azzah. Pada hari ini kita akan mencoba membahas satu topik yang lagi trending di medsos tentang boneka arwah, yang bukan hanya digandrungi oleh masyarakat kalangan bawah, bahkan justru menimpa dari kalangan para artis. Mereka sengaja membeli dan mendatangkan boneka tersebut dari berbagai negara. Ada yang berasal dari Italia, Jerman, Amerika, Thailand, dan bahkan juga berasal dari Indonesia itu sendiri. Mereka membeli boneka tersebut mulai dari harga 500-an ribu bahkan sampai harga ratusan juta. Mereka memperlakukan boneka tersebut layaknya anak mereka sendiri. Mereka kasih makan, mereka kasih minum, mereka kasih pakaian. Dan bahkan yang jauh lebih mirisnya adalah mereka beranggapan bahwa boneka tersebut bisa mendatangkan keberuntungan bagi mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, melalui video ini kita akan mencoba menyampaikan beberapa kekeliruan mereka tentang boneka arwah.
Yakni pertama, mereka beranggapan dan boneka tersebut mereka isi yang katanya adalah arwah dari korban bayi aborsi. Ikhwatiddin rahimakumullah, berbicara masalah arwah, sesungguhnya arwah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nyawa seseorang lepas dari raganya, maka arwah tersebut sudah berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yang disimpan di alam barzah. Dan mustahil arwah itu bisa bergentayangan dan bahkan bisa dimasukkan ke dalam boneka. Itu sangat-sangat mustahil sekali. Inilah akidah keyakinan kita umat Islam yang mengatakan, yang meyakini bahwa arwah tersebut sudah berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, "Wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di belakang mereka ada barzakh, dinding yang tidak mungkin akan ditembus, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kita dibangkitkan. Satu, jadi arwah tidak bisa bergentayangan, apalagi dimasukkan ke dalam boneka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beranjak dari hadis dari Imam Ahmad, hadis nomor 8324, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna dharariyal mu'minuna fil jannah yakfuluhum Ibrahim alaihissalam." Sesungguhnya bayi-bayi yang wafat sebelum akil balik, mereka itu berada dalam jannah, dan mereka itu diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bayi yang belum akil balik kemudian mereka wafat, mereka berada dalam surga, mereka berada dalam jannah, dan mereka itu diasuh oleh bapaknya para nabi, yakni Ibrahim alaihissalam. Ya, mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Imam Nawawi bahwa mereka itu berada dalam surga karena mereka belum dibebankan perintah syariat, yakni hukum taklifi. Ya, mereka belum dibebankan hukum taklif. Ikhwatiddin yang rahimakumullah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kata salah satu ya kolektor dari boneka arwah ini, bahkan mengoleksi hampir 400 dari boneka arwah, dia mengatakan bahwa arwah itu bisa curhat, menyampaikan kesedihan mereka, ya, menyampaikan kesedihan mereka kepada orang yang merawatnya. Ikhwatiddin rahimakumullah, seperti video-video yang sudah kita bikin, bahwasanya ya tidak mungkin boneka itu bisa curhat. Ya, tidak mungkin boneka itu bisa curhat kecuali adalah syaitan yang menempati dari boneka tersebut. Kecuali syaitan yang menempati boneka tersebut yang mengaku-ngaku arwah dari korban dari aborsi. Sekali lagi, syaitan itu adalah pendusta. Fawakadzub, setan itu sangat-sangat pendusta. Jadi tidak bisa dibenarkan apa yang dia sampaikan. 3. Kemudian yang keempat, bahwasanya untuk mengaktifkan dari boneka tersebut mereka butuh mantra. Mereka butuh mantra pemanggilan dari arwah yang katanya adalah dari korban aborsi. Itu bukanlah arwah, tetapi adalah syaitan yang sengaja diundang, dimasukkan ke dalam boneka tersebut yang mengaku dari arwah dari korban aborsi. Kita tahu bahwasanya mantra-mantra itu adalah merupakan bagian dari kesyirikan, dari sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Ya, bahwasanya jampi-jampi, kemudian jimat-jimat, kemudian pelet, itu adalah dari kesyirikan, merupakan kesyirikan. 4. Kemudian yang kelima, kekeliruannya adalah mereka mengasih makan, mengasih minum,
dan mereka mengasih pakaian. Ya. Dengan alasan mereka memakan saripatinya. Seperti video yang kita lihat di tayangan awal dari YouTube ini, bahwasanya mereka mengasih makan, mengasih minum. Ini adalah perbuatan yang sia-sia. Ini adalah perbuatan mubazir. Andaikan uang yang mereka lontarkan untuk memelihara boneka tersebut dikasihkan kepada orang yang lebih membutuhkan, itu akan mendapatkan pahala. Tapi ini mereka telah berbuat sebuah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan mubazir. Innal mubazirina ikhwanu syaitan. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu adalah teman-temannya syaitan. Ya, teman-temannya syaitan. Kemudian yang keenam, mereka membeli boneka tersebut dengan mahar. Ya tentunya ya mahar yang tidak sedikit, bahkan mereka menggelontarkan dana yang begitu besar. Ya, menggelontarkan dana begitu besar hanya dengan membeli sebuah boneka, bayangkan. Hanya untuk membeli sebuah boneka. Kemudian yang ketujuh, ya ikhwah, ya mereka beranggapan bahwasanya boneka itu bisa mendatangkan keberuntungan. Bisa mendatangkan keberuntungan. Ikhwah fiddin rahimakumullah, ini sangat-sangat menyalahi ya prinsip keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was samiul alim. Tidak ada yang mampu bisa memberikan mudarat baik di langit dan di bumi itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fiddin rahimakumullah, satu hal yang menjadi kesimpulan bagi kita bahwa memelihara boneka arwah itu adalah kesia-siaan dan merenggut yang namanya keimanan, karena mereka berkolaborasi dengan syaitan. Yang masuk ke dalam boneka tersebut bukanlah dari arwah dari korban bayi yang diaborsi, melainkan syaitan yang masuk ke dalamnya, yang memperdayakan, yang menipu daripada tuan yang memeliharanya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surah Jin, annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazadum rahaqa. Hanya akan menambah kesesatan bagi mereka. Hanya akan menambah kesesatan bagi mereka. Ikhwah fiddin rahimakumullah, pada inti kesimpulannya adalah bahwa memelihara boneka tersebut sangat beresiko. Bukan hanya nanti beresiko kepada akidah, tapi nanti akan beresiko kepada akal dan fisik. Barangkali ini dulu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa dipahami dan memfilter ya bahwasanya memelihara boneka arwah sangat membahayakan bagi akidah, akal dan fisik kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.